وعلى هادي النيام إذ وددت الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة عبد الرحمن بن إكمال الدين أبي بكر بن بكر الدين بن عثمان بن نصير الدين محمد بن سيف الدين خيدر الخضري السيوطي وإلى حضرة جلال الدين السيوطي وإلى حضرة جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ محمد الصبي المكي وإلى حضرة جميع المشايخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para pengurus Masjid Ar-Rahib yang dimuliakan Allah, segenap para jamaah, Bapak Ibu yang semua hadir pada malam hari ini yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mentakdirkan kembali kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap Senin malam Selasa kita mengadakan ta'lim untuk mengguar, untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan semuanya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibawakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pemaparan di Senin yang lalu kita telah membahas tentang masalah golongan kedua ya, yaitu golongan orang yang kafir. Dan di dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang masalah golongan yang ketiga, yaitu golongan munafikin. Kenapa ini golongan munafik ini di dalam Al-Quran dibahas oleh Allah terakhir? Mukminin dulu, kafirin dulu, baru munafik. Karena memang kalau kita ini menyebutkan munafik yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi, itu kemunafikan masih bisa ditobati. Masih bisa diobati, masih bisa dirubah. Kan alamat munafik menurut Nabi itu kan 3 salah satu. Ketika dia bicara, bohong. Kalau berjanji, tidak ditepati. Kalau dikasih amanat, khianat. Nah itu adalah sifat kemunafikan, memang itu juga bahaya. Akan tetapi itu munafik dohirnya. Yang paling di dalam Al-Quran ini disebutkan ketika ada ayat munafik, beda dengan yang disebutkan Nabi. Jadi kalau munafik sudah masuk ke dalam ranah ayat Allah, berarti ini lebih daripada kafir sebetulnya. Kenapa? Lantaran kalau orang munafik dengan orang kafir itu beda. Kalau orang kafir itu mendohirkan
apa mendohirkan batiniah dengan batin dengan dohir itu sama gitu. Itu kafir. Imannya tidak ada, dalam hatinya pun tidak ada. Dohir batin memang menampakkan kalau kafir itu. Tapi kalau munafik, luarnya kayak iman, tapi dalamnya kafir. Makanya di dalam hukum tafsiran itu, wa innahum aswa'u halan minal kafirin zahiran wa batinan. Orang munafik ini lebih jelek, lebih ala ketimbang kafir dohir batin. Gitu. Karena kan orang munafik ini ibaratnya musuh dalam selimut, Bang. Tiap hari sekasur dengan kita, ternyata ini yang membuat kita jadi hancur itu. Kan tidak tahu. Kalau orang di luar sana gampang aja kita nih. Oh, ini bukan mukmin, sikat gitu kan. Tapi kalau ini depan kita ini kayak orang mukmin, tapi di belakang kita kafir gitu. Makanya pantas Allah menyebutkan kafirin ini golongan yang ketiga karena memang lebih bahaya daripada kafir yang dohir batin. Gitu. Makanya kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas. Kalau bahasa Jawanya itu, saya kalau ngaji bahasa Jawa dulu. Wa minan nas dan ikut setengah saking wong manusa. Man utawi wong yaqulu kang ngucap ya man amanna iman ingsun billahi ing Allah. Kalau bahasa pesantren itu dulu. Tapi kalau di sini kadang artis ini nggak bakalan ngerti digituin. Gitu. Min ini bimakna litab'id ya. Artinya setengah. Berarti wa minan nas, setengah daripada manusia. Berarti kalau min itu dimaknai dengan min litab'id atau setengah, tidak semuanya termasuk berarti. Ini di mana yang disebutkan munafik yang di sini tuh? Sebetulnya di dua kota yang dulu Nabi berdiam itu munafiknya ada dua. Munafikin Mekah ada, munafikin Madinah pun juga ada. Nah, ketika ayat ini turun, ini kan di Madinah. Berarti yang dimaksudkan itu adalah munafikin Madinah. Makanya min ini ditab'id. Ada yang menyebutkan min yang dimaksud itu adalah satu lembah orang-orang munafik yang ada di situ. Lembah yang mana Allah alam di Madinahnya itu. Ini kan dulu ya, pertama kalinya seperti itu. Kalau sekarang, mereka yang disebutkan ini ya sudah tidak ada semua. Tapi ayat ini masih berlaku untuk siapapun yang ketika kelakuannya sama dengan orang ini, berarti kelakuan sama dengan munafik. Gitu. Nah, dari sebagian manusia itu kata Allah, man, ada orang yaqulu yang berkata orang ini amanna billahi wal yaumil akhir. Kami iman kepada Allah, kami iman kepada yaumil akhir. Iman ke Allah, kami iman kepada yaumil akhir. Tapi wa ma hum bimu'minin kata Allah, sebetulnya mereka itu tidak beriman. Ngaku iman depan kita, tapi di belakangnya menikam kita. Itu, ini munafik. Makanya pantas orang munafik yang disebutkan di dalam ayat Quran itu jauh lebih kafir daripada orang kafir dohir batin. Gitu. Lebih bahaya. Bahkan Nabi menyebutkan perumpamaan masalul munafik itu kama salil gonam atau kama salis syatin. Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing. Yang mana kambing ini bainal gonamain. Ta'iru ila hadza marratan wa ila hadza marratan. Kata Nabi, ini kambing itu, kadang-kadang dia pergi ke golongan situ, lalu balik lagi ke golongan sini. Bolak-balik sana itu. Kebingungan dia. Itu kayak kambing katanya kata Nabi. Coba diibaratkan oleh Nabi, kambing coba. Jadi orang munafik itu kayak kambing yang kebingungan. Sebentar-sebentar ikut sana, sebentar ikut sini. Nanti dari sini, balik lagi sana. Itu, kalau dari sini, lari sini. Musim partai ini yang naik, lari sini. Itu ngerti Rasul? Musim ini partainya turun, ada yang naik, lari sini. Ini kayak kambing ini. Nanti kalau partai ini nggak naik lagi, larinya kemana lagi nih orang? Jadi kelakuan munafik itu begitu. Pokoknya
mana sidin yang suka, mana sidin yang nggak suka, naik situ. Tak, gitu aja tuh. Coba mau bahaya, nggak bahaya gimana itu orang? Kalau bisa begitu. Bahkan ayat munafik itu lebih panjang daripada penjabaran orang mukmin. Kalau penjabaran orang mukmin cuma 8 ayat, penjabaran orang kafir cuma 2 ayat, tapi orang munafik 13 ayat penjabarannya itu. Ini sampai 13 ayat nih, nggak bakalan selesai hari ini. Masih banyak waktu gitu. Jadi sebetulnya orang munafik ini, kalau ditanya masalah keimanan, dia berkata, amanna billah, kami iman ke Allah. Wow, masalah ketuhanan tahu, sifat 20, wow, merebet ya. Paham sih, Din? Quran hafal kadang-kadang, hadis ribuan kadang-kadang dihafal. Kaul ulama tahu, tapi kelakuannya begini. Gitu. Makanya lebih bahaya daripada orang kafir yang dohir batin. Karena orang munafik ini menampakkan dohirnya saja, tapi menyembunyikan batinnya. Gitu. Menampakkan di depan kita keimanan, tapi di depannya kekafiran. Gitu. Kan ini bahaya. Itu. Makanya a'adul jari li ifadati ta'kid dakwahumul iman bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama didatangkan kalimat wa minan nas sebagai daripada harap jar gitu, min. Harap jar itu kan 9, ada min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wa ruba, wal kaf, wal lam, wa rufil qasam, wa hu, wal ba, wa ta, itu harap jar. Harap jar itu suatu huruf yang akan mengkasroh. Makanya wa minan nasi, gitu. Tidak wa minan nasu. Karena ada min. Satu awal pertama dimulai dengan kalimat min, lalu kemudian dimulai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wabil yaumil akhir. Dengan kalimat ba lagi. Ba ini harap jar juga. Kenapa Allah ngulang 2 kali harap jarnya? Karena li'ifadati ta'kid, karena untuk memberikan kesan penguatan bahwa sebetulnya orang kafir ini nyebutin iman dengan Allah, iman kepada yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin. Enggak beriman sebetulnya mereka. Gitu. Ini penguatan. Diyakinkan oleh Allah kepada kita. Sebetulnya orang munafik itu tidak beriman. Gitu. Walaupun di depan kita ini sifat 20-nya hebat, luar biasa. Ayat-ayat Qur'annya dia dalilkan, keluarkan semua. Tapi kalau dia ini di dalam batiniahnya itu ingkar daripada apa yang dikatakan, maka berarti ini munafik. Tetap saja kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Gitu. Makanya ada rahasia diberikan oleh Allah. Yaitu lafaz min tadi. Hebat Allah ya. Luar biasa. Diberikan rahasianya oleh Allah kepada kita supaya kita mengkaji, menggali, lalu mengamalkan Al-Quran itu. Lantaran di dalam Al-Quran itu sudah disebut-sebut sebetulnya. Kalau ada orang macam begini, awas hati-hati kata Allah. Ini gitu. Itu. Makanya dimulai deh kalimat dengan kalimat jar. Dan ini penolakan oleh Allah kepada mereka sebetulnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cara penolakan Allah pun dilihat daripada segi bahasanya coba. Wa ma hum bimu'minin ini adalah satu jumlah ismiyah. Satu jumlah ismiyah, ketika ada jumlah ismiyah yang diawali dengan min dan tadi huruf jar, maka ini menandakan bahwa ini adalah penolakan dari Allah secara aglabiyah. Benar-benar ini Allah nolak keimanan mereka. Itu ditolak oleh Allah. Jadi wa ma hum bimu'minin ini adalah seolah-olah penolakan dari Allah. Makanya pantas kan iman itu dalam kifayatul di dalam kitab Khazinatul Asrar itu kan ada 5 ya iman itu. Ada iman makbul, ada iman makbul, ada iman maksum, ada iman mauquf, ada iman mardud. 5. Manut-manut ngerti enggak? Paham enggak kira-kira? Manut-manut begitu. Nah, sudah, enggak usah dijabarkan berarti ya. Sudah paham? Ada yang namanya pertama iman matbu. Matbu itu bukan pakai ta, tapi toba'ah. Matbu'un. Matbu'un pakai to, dengan ain. Kalau toba'ah kan manut, ikut. Tapi kalau matbu'un, ini imannya iman murni. Itu matbu'un itu iman murni. Imannya memang asli. Siapa yang termasuk dalam iman ini? Tidak lain adalah malaikat.
Para malaikat ini imannya matbu. Imannya ini iman murni. Jadi memang malaikat ini iman semua gitu ke Allah. Dan imannya malaikat itu tidak akan naik, tidak akan turun. Begitu aja sudah. Itu. Titik nolnya di situ sudah aja. Kalau Allah nyuruh malaikat itu sujud, sujud aja sampai kiamat. Kalau Allah nyuruhnya itu megang bumi, ya bumi aja begini gitu. Terus tasbih, tasbih aja terus. Itu iman matbu. Imannya murni. Makanya kemarin ada aliran sesat yang mengatasnamakan iman Islam murni. Berarti kalau Islam murni, dia sebetulnya kalau di dalam bahasa Arabnya berarti Islam matbu. Berarti secara tidak langsung dia mengaku keimanan mereka kayak malaikat. Kalau dia mengaku itu adalah imannya, Islamnya adalah Islam murni, berarti kita beratakan Islam 2 tak. Campur oli kita berarti. Iman 2 tak gitu. Ada bensin murni, itu 2 tak gitu. Ada itu mengatasnamakan Islam murni. Kalau Islam kejawen sudah biasa itu. Ada Islam murni. Macam-macam aja ya. Yang kedua, ada iman makbul. Iman siapa iman makbul ini? Para nabi. Para nabi, para rasul ini imannya makbul, diterima. Ada yang ketiga, iman maksum. Iman siapa? Imannya orang mukmin. Maksum itu artinya kan dijaga. Kenapa imannya orang mukmin itu harus maksum? Sebab imannya mukmin itu kadang-kadang yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi duit banyak, naik gitu kan. Lagi turun duit. Itu. Ibu-ibu kalau suami lagi betah di rumah, naik iman. Tapi kalau kabur-kaburan, turun iman. Itu yazid wa yanqus gitu. Makanya maksum dijaga oleh Allah. Supaya tidak down gitu. Imannya ditaikkan lagi oleh Allah. Sebab kalau seandainya iman mukmin sampai ngedon, apalagi sampai hilang ke bawah, nanti derajatnya kan akan bisa jadi lebih bahaya. Manusia kalau iman derajatnya sudah tidak ada, maka berarti jatuh ke dalam lembah kebidatangan. Tapi kalau imannya naik, jatuh ke dalam lembah derajatnya orang-orang yang disebut malaikat. Bahkan melebihi daripada malaikat. Itu hebatnya imannya orang mukmin. Makanya para aulia Allah itu imannya kadang-kadang jarang turun. Paling standar itu. Begitu standar naik lagi. Jarang sih para aulia itu. Beda dengan kita. Kalau kita kan kadang-kadang down terus turun. Gitu. Naik sedikit turun lagi. Kadang-kadang gitu kan. Itu. Lagi senang berjamaah mau. Kalau lagi nggak senang, di rumah aja sudah. Gitu. Kalau lagi happy ngaji mau. Kalau lagi mumet nggak mau. Itu iman kita tuh. Padahal kalau aulia itu nggak begitu. Mumet kah, senang kah, ngaji terus. Itu aulia Allah. Ada yang keempat, imannya mauquf. Mauquf ini ditangguhkan, diterima nggak tahu, ditolak nggak tahu juga. Siapa? Imannya mubtadiin, imannya orang-orang ahli bid'ah. Oh, kalau ditanya masalah keimanan, mereka luar biasa. Tapi mauquf imannya. Wallahu a'lam. Nah, yang paling bahaya itu adalah yang kelima. Imannya mardud. Imannya ditolak. Siapa? Imanul munafikin. Imannya orang munafik. Makanya saya katakan tadi dari awal, kenapa orang munafik ini kalau masuk ke ranah Al-Quran itu sebetulnya lebih kafir daripada kafir zahir batin. Lantaran imannya orang munafik ditolak. Kalau orang kafir masih mending. Bisa jadi dia dapat iman atau bisa jadi tanpa iman. Tapi kalau orang kafir, ini sudah jelas, sudah iman tadinya kan. Cuman dia tidak mau mendohirkan keimanan, makanya ditutup. Imannya ditutup oleh Allah, ditolak. Maka yang ada berarti kekafiran. Itu tampakkan oleh Allah. Makanya mereka ini, wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Mereka ini tetap sebetulnya tidak iman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون الله. Ini seolah-olah merupakan jawabannya daripada pertanyaan yang diperkira-kirakan sebetulnya. Jadi sebetulnya pertanyaan itu ibaratnya begini. Malhamilu lahum ala izharil iman wa ikhfa'il kufar. Sebetulnya apa sih yang dikandung oleh mereka itu sebetulnya maunya apa?
Sehingga mereka itu mendohirkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Kenapa mereka itu seperti itu? Jawabannya, yukhadi'un Allah. Sebetulnya mereka itu menipu Allah. Bahkan walladzina amanu, mereka ini menipu Allah sekaligus menipu orang mukmin. Gitu. Kenapa mereka itu berlaku seperti itu? Lantaran nipu Allah sebetulnya. Menipu Tuhan aja ditipu, Bang. Coba. Orang munafik ini Tuhannya aja ditipu. Apalagi kita berataan. Dibunguli nantinya. Itu bahayanya orang munafik kan begitu. Ketika dia itu mau naik, demi Allah, saya bersumpah. Gitu. Dan saya akan menjalankan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Oh, hebat, luar biasa. Demi Allah, Pak. Begitu sudah jadi, baru aja setahun, ketangkap KPK. Gila ini. Sebetulnya mereka ini menipu Allah. Coba, demi Allah. Gak tanggung-tanggung dia. Yang dibawanya pun atas nama Allah. Berarti kan kalau seandainya dia sudah mengatasnamakan Allah, apa yang dijalankan harusnya karena Allah. Tapi ini karena nafsu. Berarti ke Allahnya nipu dia. Makanya pantas kata saya juga, Allah aja ditipu, apalagi kita. Allah aja ditipu macam begitu. Kalau bertemu dengan kawan, bicara manis-manis. Pokoknya yang menggreget gitulah. Yang membuat kita ini jadi terpesona kadang-kadang. Cara ngomongnya, cara berpikirnya, kayak kemajuan zaman dah gitu. Tapi begitu kita ini percaya, maka di situ kita jatuhnya nanti. Gitu. Percaya aja di situ. Waduh. Kan di zaman Nabi itu, golongan orang munafik itu yang membahayakan orang mukmin itu ya munafik sebetulnya. Sampai-sampai suatu saat kan Nabi pernah mau berangkat perang itu. Sudah berangkat ini orang-orang tuh. Ada yang sebagian kecil balik lagi ke Madinah. Akhirnya yang tadinya pasukan ini sudah diatur sedemikian rupa, tapi karena golongan ini balik, jadinya timbul permasalahan. Aduh, gimana ini kurang orang gitu kan. Gara-gara siapa? Orang munafik tuh. Sampai begitunya tuh orang munafik. Sebetulnya pertama kali datang baginda Rasul ke Madinah, itu orang munafik itu nggak terlihat sebetulnya. Kayak iman aja semua gitu. Percisnya nampaknya orang munafik ini ketika sehabis perang Badar. Sehabis perang Badar ini kan tahun kedua setelah hijrah ke Madinah tahun kedua. Terjadi perang Badar, lalu muslimin memenangkan peperangan itu. Nah, di sini timbul kan di situ tuh ada tokoh munafik yang mana pada waktu itu mereka ini belum menampakkan sebetulnya kemunafikannya itu. Begitu liatin muslimin ini ternyata di Madinah ini semakin dominan, gitu. Padahal dia ini adalah calon raja di Madinah, asalnya itu. Tapi ketika liatin Rasulullah ini mendapatkan begitu terus kemenangan, nah disinilah baru dia tuh akhirnya menampakkan kemunafikannya. Dia iman ke Rasulullah, pura-pura bersahadat dengan Rasulullah, ngikutin dengan Rasulullah, tapi ujung-ujungnya mereka ini ternyata musuh dalam selimut. Awalnya di situ sebetulnya. Mereka itu ketika datang Rasulullah ke Madinah nggak biasa aja gitu, nggak terlalu menggubris. Tapi ketika ini muslimin semakin kuat di Madinah, mereka merasa bahwa Muhammad ini nggak bisa ditandingi. Gitu. Nah kecuali mereka amanna billah wa bil yaumil akhir. Iman nampak iman. Gitu. Tapi di belakangnya menikam. Itu menikam. Bahkan wa in kana fid din sumiya nifaqan wa khadi'atan wa mukran. Jika terjadi kemunafikan itu di dalam agama, ini disebutnya nifaq. Yang kedua disebutnya khadi'atun. Khadi'atun itu penipu. Yang ketiga wa mukran. Wa mukran itu pembuat makar atau pengkhianat gitu. Kalau pendusta ini dalam agama. Kalau seandainya di dalam urusan dunia dengan membuat sesuatu, membuat ahli dunia ini jadi ramai gitu gara-gara perbuatannya ini orang seperti ini lalu berlindung di balik agama. Akan tetapi dia ini sebetulnya menghindar dari agama.
Nah, orang yang seperti ini disebutnya midarotun. Artinya penghindar. Jadi dalam agama nifak, terus kemudian makar. Gitu. Jadi makar itu bahasa Arab ya. Makar itu bahasa Arab. Pembuat makar, perencana. Perencananya perencana jahat. Tapi sebetulnya kalau dilihatin secara ayat ini, kalau dilihatin kita secara bahasanya, sebetulnya orang kafir dengan orang munafik itu, kalau dibilang kita capek menghadapi mereka, justru mereka ini lebih capek sebetulnya. Kita capek menghadapi mereka gitu, lantaran kecurangan dan kejahatannya itu. Tapi sebetulnya mereka itu lebih capek daripada kita. Kita lelah, mereka lebih lelah. Kita susah, mereka itu sebetulnya lebih susah. Kita enak tidur, mereka nggak bisa tidur itu. Mikirin bagaimana besok supaya orang mukmin ini ketipu. Nggak bisa tidur itu, terus aja berencana, terus. Apalagi musim kayak gini nih. Berencana, terus gimana menjatuhkan orang-orang yang baik gitu kan. Supaya nanti 2024 itu nggak jadi presiden. Jatuh-jatuhkan dari sekarang. Nama baiknya dijatuhkan. Semua penghargaannya tidak digubris. Amal baiknya seolah-olah tidak ada. Itu kelakuan munafik itu macam begitu. Bikin perencanaan terus, makar aja dalam dirinya, jahat. Tapi sebetulnya kita capek, mereka itu sebetulnya lebih capek. Itu. Lebih capek sebetulnya mereka itu. Kalau kita kan tidak pernah ada urusan jahat dengan mereka, maka tenang-tenang aja kita nih. Tidur tenang, makan tenang, minum tenang, usaha tenang, bodoh amat begitu gitu. Yang penting mereka tidak menampakkan, begitu menampakkan lawan gitu. Begitu menampakkan lawan. Itu. Nah, ketika mereka ini berbuat jahat seperti ini, berani menipu Allah, berani menipu orang-orang yang mukmin. Sebetulnya ini wa ma yukhadi'una illa anfusahum kata Allah. Mereka ini sebetulnya tidak menipu Allah, tidak menipu orang mukmin, tetapi sebetulnya aslinya hakikatnya mereka ini menipu dirinya sendiri. Makanya saya bilangkan tadi kan, kita capek, mereka ini lebih capek. Kita lelah, mereka lebih lelah. Kita susah, mereka lebih susah. Kenapa? Karena itu sebetulnya menyusahkan dirinya sendiri. Itu menyusahkan dirinya sendiri sebetulnya itu. Cuman wama yash'urun. Kata Allah, tetapi mereka tidak tahu. Yash'urun itu ya'lamun, artinya tidak mengetahui bahwa penipuan itu untuk dirinya. Bukan untuk kita sebetulnya. Memang kayak dohiriahnya kita tertipu, padahal sejatinya dialah yang tertipu. Bahkan lihatin tuh. Allah menyebutkannya pun pakai bahasanya halus. Wa ma yash'urun. Tapi yang disebutkan ya'lamun artinya tidak mengetahui. Kenapa disebutkannya tidak ilmun gitu? Tidak wa ma ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui, tapi bahasanya wa ma yash'urun. Syu'ur itu kan salah satu perkara yang ada di tubuh kita, panca indera. Syu'ur itu panca indera yang 5. Pertama kan panca indera itu penciuman. Terus lidah, penyicipi kan. Terus mana lagi? Oh ini, tangan untuk bisa menyentuh panas, dingin gitu kan. Ini panca indera. Mata, telinga. Ini panca indera yang 5. Kenapa Allah sebutkan ini semua itu? Padahal yang dituju adalah ya'lamun, tidak mengetahui. Kenapa? Lantaran panca indera ini tidak digunakan oleh mereka. Panca indera penyicipi tidak digunakan, telinga tidak digunakan. Itu mata tidak digunakan, tangan tidak digunakan. Lantaran mereka ini sudah berani menipu Allah. Makanya pantas di dalam hatinya mereka itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka kata Allah maradun, ada penyakit. Bahkan penyakitnya itu tidak bisa dihindari. Fazadahumullahu maradun. Allah tambah-tambah penyakitnya itu. Kenapa ditambah-tambah? Sebab setiap hari pertama kali ya, dulunya itu orang munafik kan benci dengan Al-Qur'an. Kalau ada turun ayat dari Allah itu, makin tambah kebencian itu. Kan itu penyakit. Semakin mereka gencar menampakkan kemunafikannya, semakin gencar pula ayat-ayat Allah turun. Kan itu repot itu bikin pikirannya tuh. Semakin susah kan itu pikiran Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah itu tidak mengapa, diam-diam aja gitu. Terima wahyu, alhamdulillah disampaikan kepada sahabat, diajarin. Tapi munafik, capek dia. Turun ayat tuh pokoknya maradunnya itu bertambah-tambah. Bertambah.
Makanya pantas kata Allah, walaqad dara'na jahannama li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakan di penghuninya itu minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha wala a'yunun la yubsiruna biha wala adhanun la yasma'una biha. Mereka ini diberikan hati oleh Allah tapi la yafqahuna biha. Hatinya tidak bisa paham. Hatinya tidak mau nerima. Hatinya bubul. Hatinya itu keras. Bahkan yang kedua kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan oleh Allah mata, tapi tidak mau mandang yang baik-baik. Mandang orang baik itu jeleknya aja terus gitu. Itu orang munafik itu begitu. Pokoknya sebaik apapun kita di depan orang munafik, itu nggak bakalan dipandang kebaikannya itu. Pokoknya ahli dzikir kah, ahli Quran kah, hafal Quran kah, nggak mau peduli mereka. Yang dilihat itu kejelekannya aja. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan fasilitas masjid. Tetap aja dijelek-jelekin tuh ketua masjid itu. Kenapa? Karena yang dipandang itu kejelekannya. Itu munafik itu bahayanya di situ. Padahal AC enak, karpet nyaman, masjid bersih. Setiap saat selalu terbuka. Apalagi yang gitu. Kan begitu gitu. Tapi kalau bagi orang munafik itu nggak cukup, tetap aja yang dicari itu kesalahannya. Kesalahannya itu. Kan ini wala a'yunul la yubsiru nabiha. Punya mata tapi tidak bisa mandang yang baik-baik. Bahaya. Wala adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mau dengar dengan yang baik-baik juga. Pokoknya dinasihatin enggak? Iya. Begitu sudah di belakang, awas loh. Nah, yang paling bahaya kelakuan macam seperti itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, bahkan jauh lebih tersesat daripada binatang. Coba. Kalau binatang masih mending gitu. Saya umpamakan kan kalau binatang itu kalau sudah pengen maling biasa aja. Paling maling binatang kalau singkong, paling daunnya doang. Daunnya doang diambil. Tapi kalau orang munafik pengen maling, jangankan daunnya, pohonnya disikat, buahnya dibawa, tanahnya juga diakut. Semuaan diakut. Kan bahaya. Lebih bahaya daripada kambing itu. Makanya balhum adal ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lupa. Berapa nih? Masih lawas. 1 menit lagi. 4 menit lagi lah. 4 menit. Itu. Jadi kenapa alasan mereka ini selalu macam seperti itu sampai tidak mengetahui itu pelakuan itu menipu Tuhan. Sebetulnya fi qulubihim marad, itu yang jadi bahayanya. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit inilah yang menjadikan mereka itu tidak jadi peka. Sehingga timbul dalam hatinya itu kan asalnya qulub itu yutlaqu 'alal hissi sebetulnya. Jadi ditujukan kepada panca indera. Kan hati pun juga itu panca indera. Untuk menjadikan kita ini peka. Ketika hatinya ini timbul penyakit dalam hatinya, timbul panas. Makanya al-harakatu gitu. Panas timbul dari dirinya itu. Tidak suka dengan apa yang ada di depan mata. Pokoknya apapun kebaikan orang itu ketika dia itu lihat, timbul dalam hatinya panas. Itu penyakit dalam hati itu. Yang kedua, ada yang dimanain dengan maknawi, artinya penyakit jiwa. Kalau penyakit jiwa ini yang timbul ketika sesuatunya itu menjadikan dirinya itu ragu, bahkan menjadi nifaq. Ketika ragu dalam sesuatu permasalahan, ini bagian dari penyakit batin. Gitu. Semakin bertambah ayatnya, semakin turun wahyu dari Allah, maka semakin ragu dalam dirinya. Tambah jauh penyakit itu. Itu penyakit kejiwaan. Kalau dalam bahasa Sunda itu sebenarnya was-was. Was-was itu. Kalau kita sebagai orang mukmin diturunkan Al-Qur'an, yazidul mukmin, tambah-tambah keimanan. Tambah-tambah keimanan, bahkan yang nanti yang timbul yang sya'u anhul bahjah, yang timbul daripada turunnya ayat itu timbul senang. Bahkan wassurur, timbul lagi kegembiraan. Itu orang mukmin.
Tapi kalau orang munafik tidak begitu. Yang sya'u anhul marad. Ketika turun ayat itu, yang tumbuhnya adalah penyakit. Kan bahaya. Disampaikan ayat itu bukannya mau manut. Bukan mau turut. Tapi malah timbul lagi penyakitnya. Semakin banyak ayat yang diturunkan, fazadahumullah. Semakin banyak Allah tambahkan itu penyakit. Na'udzubillah, subhanallah. Itu. Makanya tidak ada tempat lain bagi mereka terkecuali kata Allah, walahum adzabun alim. Bagi mereka itu adalah siksa yang menyakitkan. Alimun menyakitkan. Kalau alimun itu alam semesta. Kalau ini a pakai hamzah. Berarti siksa yang menyakitkan. Dengan apa mereka ini? Sebab kenapa mereka ini bisa disiksa seperti itu? Bima kanu yakdzibun. Ba bimakna sababiyah. Artinya dengan sebab perkara mereka disiksa itu yakdzibun, selalu membohongkan Nabi Allah. Sebab kelakuannya membohongkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, itulah yang menyebabkan mereka disiksa. Makanya baknya itu bak sababiyah. Artinya dengan sebab mereka ini membohongkan apa yang diturunkan oleh Allah melalui nabi, maka disitulah lahum adzabun adzim. Allah siksa. Itu. Isa sudah. Itu Allah siksa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat kemunafikan ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah tarin kita ini pertolongan guna menghindari sifat-sifat kemunafikan. Dalam ibadah kita murnikan keikhlasan. Dalam beramal kita murnikan keikhlasan. Dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan dalam nilai ibadah, mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam tubuh kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru sampai 10 ayat. Oh, berarti baru 2 ayat. Baru 2 ayat ya. 13 ayat lagi dah. Aduh, masih panjang nih kita. Golongan munafik nih. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Dan Allah ayyakum ajmain. Qul ma safa wa damakatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qurabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alimin. Tawassalna bi ta'alimin. Antarzuqna al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.